Oke. Nah, jadi malam ini materi kita adalah yang terutama sebenarnya yang penting dari chapter ini dari Haikin adalah tentang sifat-sifat dari sistem ya, yaitu stability, time invariant, linearity, causality, memory dan inverse ya. 3 yang paling penting adalah stability karena kita selalu kalau mengengineering sistem maunya stabil, kalau nggak stabil dia bahaya ya. Walaupun nanti kita bicarakan ya ada sistem yang tidak stabil tapi indah ya, nanti kita lihat ya. Lalu linearity juga jadi sangat sentral dan sangat penting ya. Nanti kita lihat juga kenapa. Dan causality ya itu juga sesuatu yang causality dan time invariance ya. Penjelasan bapak-bapak nggak ada yang sangat tajam dan sangat akurat seperti Haikin sih. Jadi nanti kita coba lihat ya bagaimana Haikin melihat hal-hal ini ya. Nah, di bab 1.7 ya, Haikin itu menyajikan sistem sebagai bisa sebagai interkoneksi dari operasi-operasi ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya di example 1.12 ini ya, maka kita lihat sistem yang semacam ini ya. Nah, jadi kita lihat ada YN, Y itu selalu output ya. Lalu ada XN itu input, tapi ada 3 input nih di dalam persamaan yang ini ya. Jadi persamaan ini tuh menggambarkan satu sistem. Ya, ada 3 input XN, XN-1 dan XN-2 ya. Lalu kita ingat kalau N-1 artinya input itu digeser ya, di delay satu satuan. Lalu kalau XN-2 itu di delay lagi ke kanan ya di sumbu X kalau kita bayangkan ya. Itu 2 satuan begitu ya. Sehingga ini sebenarnya satu sistem yang melakukan rata-rata dari 3 input ya. Input pada waktu ke N, lalu di delay satu satuan, N-1, di delay lagi 2 satuan, N-2 gitu ya. Dan sistem semacam ini bisa digambarkan menjadi blok-blok diagram ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau satu pergeseran itu ya, SK ini shifter ya, dianggap sebagai blok diagram yang menggeser dengan operasi X N-K ya, digeser sejauh K ya, dan kalau dia sejauh 1 berarti XN-1 setiap kali lewat shifter ini ya. Maka kita bisa tulis ya sistem ini misalnya di dalam bentuk diagram shifter ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini ada XN dilewatin satu shifter dia bergeser ya jadi XN-1. Dilewatin shifter lagi dia bergeser lagi jadi XN-2 ini ya. Ini XN-1. Lalu kalau dijumlahkan lalu di rata-rata XN, XN-1, XN-2 ini dikali dengan faktor sepertiga ya, maka kita dapatkan YN-nya itu outputnya. Ya, itu moving average itu tadi 3 nilai dari sekarang dan masa yang lalu 2 buah gitu ya, terus di rata-rata kita dapat moving average ya. Jadi kita bisa bayangkan sistem bisa ditulis dalam blok diagram semacam ini ya, atau persamaan matematika ini ya, dan ini identis begitu ya. Lalu kalau kita lihat juga ya, ada blok diagram yang bagian B ini, kita lihat ini XN. Lalu kita lihat sebenarnya di titik yang sebelah sini itu sebenarnya XN-1. Ya, lalu kalau kita lewatkan shifter yang kuadrat ini berarti di titik yang ini tuh XN-2. Ya, lalu kalau dijumlahkan kita dapat lagi sebenarnya operasi yang sama begitu ya. Jadi ada berbagai cara ya menggambarkan sistem. Bisa lewat blok diagram semacam ini, bisa lewat persamaan matematika. Nanti kita di dalam bab 2 akan lihat lagi ya berbagai macam cara yang lain, misalnya persamaan diferensial atau state variable gitu ya. Dan dengan menggambarkan atau menuliskan rumus matematika dari sistem, kita bisa melakukan engineering-nya. Ya, kita bisa buat output-nya bergerak ke arah tertentu ya, karena kita ngerti persamaan matematikanya juga. Ya. Jadi itu yang coba diketengahkan Haikin dulu ya, mengawali bab itu 1.7 itu tadi. Ya. Nah kita berusaha coba lihat ya sifat-sifat itu ya yang Bapak berusaha bahas ya, dan sifat yang sangat vital ya adalah stability. Ya, dan stability itu disebutkan oleh Haikin dan di dalam engineering elektro ya dikenal dengan nama
bounded input, bounded output stable ya. Jadi stabilitas itu apa? Stabilitas itu kalau BIBO ya. Dan BIBO itu apa? BIBO itu adalah output dari satu sistem itu terbatas ya, YT. Ini lebih kecil dari tak hingga ya, sama dengan M yang adalah batasnya. Kalau ya, jadi Hyken itu menyebut ini, kalau X-nya inputnya stabil, maka outputnya harus stabil juga. Ya, jadi tidak cukup ya seperti video yang bapak-bapak kumpulkan ya, bapak-bapak bilangnya adalah satu sistem yang stabil adalah kalau input dan outputnya terbatas. Ya. Bukan gitu. Ya. Nyebutnya adalah output dari satu sistem itu eh, terbatas kalau inputnya terbatas juga. Nah itu artinya stabil. Karena gini, karena ya kalau inputnya sendiri tidak terbatas, outputnya boleh nggak tidak terbatas? Boleh ya. Karena kalau sistem apapun ya dikasih input tak hingga ya, kemungkinan besar outputnya tak hingga juga. Karena dari inputnya aja udah tak hingga, begitu ya. Nah jadi nggak apa-apa kalau input tak hingga, outputnya tak hingga, masih ada kemungkinan sistem itu stabil ya. Tapi kalau inputnya terhingga, terus outputnya ternyata menggila ya, outputnya tak hingga gitu ya. Nah itu baru sistem itu dianggap tidak memenuhi BIBO stability. Kenapa? Karena kan kotak itu dikasih input yang terbatas ya. Kok bisa ya outputnya tak terbatas? Berarti sistem itu sendiri tidak stabil gitu ya. Jadi pembahasannya harus secara akurat dan secara presisi adalah output dari sistem itu stabil jika inputnya itu terhingga ya. Jadi output dari sistem itu terhingga jika inputnya terhingga, baru sistem itu BIBO stable ya. Nah, di Learn ya kan saya pasang satu film ya yang juga menjadi contoh ya, tragedi stabilitas ya. Itu film tentang jembatan Tacoma itu ya yang sangat terkenal ya. Hyken juga di bukunya menceritakannya soal jembatan Tacoma ini. Ini jembatannya ada filmnya di YouTube ya yang saya pasang linknya ini di sini. Coba kita lihat sedikit ya. Sebentar. Dia ada soundnya, tapi soundnya mungkin nggak lewat. Ini saya share lagi ya. Bapak lihat ya, goyangannya sih tadinya kecil saja. Ya dan jembatan ini sebenarnya tidak diterpa angin topan ya atau angin puting beliung ya. Jadi anginnya itu terbatas. Ya inputnya itu bounded ya, tapi karena jembatan itu strukturnya nggak stabil ya, maka kalau dia goyang ke kiri, waktu dia balik ke kanan gitu misalnya, goyangan tuh makin kenceng ya, ke kanan makin kenceng, ke kiri makin kenceng begitu ya. Begitu saling menguatkan ya, goyangan itu ya, ke kanan makin kenceng, ke kiri makin kenceng lagi, lama-lama robek ya ininya ya. Coba kalau kita lihat ya di menit ke 3 mungkin ya, sekitar menit ketiga ini dia mulai sangat kencang goyangannya. Lihat ya. Ini ada sampai mobil di tengah ya, nggak memakan korban sih, ada anjing juga yang kejebak di tengah begitu ya. Dan dia sempat berdiri beberapa bulan ya, artinya kalau angin itu tidak kena frekuensi resonansinya istilahnya ya, jembatan itu masih nggak apa-apa. Ya, tapi sampai satu ketika kena ya dengan frekuensi resonansinya, artinya dia makin goyang, makin lama makin kenceng gitu ya, karena beresonansi gitu ya. Lama-lama nggak tahan struktur jembatannya ya. Setelah berdiri beberapa bulan, terus dia robek ya. Tidak stabil ya. Tapi sampai dia hancur itu sebenarnya dia tetap
tidak diterpa oleh angin topan. Ya, jadi sebenarnya input tuh selalu bounded, tapi tiba-tiba outputnya bisa tidak terhingga. Nah, sehingga sistem semacam itulah yang tidak stabil. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Hyken ya. Output itu harus selalu bounded selama inputnya bounded. Ya, kalau inputnya sendiri angin topan ya outputnya apa boleh buat begitu ya. Nah, misalnya moving average ini ya, ini kan kalau di jumlahkan begitu ya, penjumlahan ini nggak membuat output tuh jadi menggila ya, jadi tetap aja terbatas ya. Jadi ini sistem yang stabil ya. Basically sistem yang melakukan rata-rata itu stabil ya. Ini gambar jembatan Tacoma di bukunya Hyken itu ya. Di tahun 1940 ya, dia kelihatan kolapsnya November ya, tapi dibangunnya itu beberapa bulan sebelumnya sih. Jadi sempat tahan ya beberapa lama, tapi akhirnya kolaps ya. Nah, ini satu contoh yang tidak stabil ya, yang Bapak-bapak juga ada bahas di filmnya ya. Kembali yang dilihat prinsip Bibo stability itu ya adalah outputnya, kalau N-nya ini menuju tak terhingga, yang kita lihat adalah inputnya, kalau inputnya kita pasang batas gitu ya, oke, XN-nya ini terbatas sih. Tapi R pangkat N-nya ini, kalau N-nya sangat besar ya, bisa tak terhingga ini gitu ya. Sehingga YN-nya ini tidak ada jaminan bahwa dia itu terbatas. Sehingga sistem ini tuh tidak stabil. Ya. Jadi ini contoh R pangkat N ini yang bikin tidak stabil. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Hyken. Ada pertanyaan dulu soal stabilitas di sini, Bapak-bapak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Masih simpel ya. Saya ingin contoh sesuatu yang tidak stabil juga ya, tapi yang indah. Ya, itu saya pasang juga filmnya di sini ya. Sebentar. Kalau ini di filmnya si Joe Satriani ya. Itu gitaris kenamaan ya, dapat penghargaan Emmy dan lain sebagainya ya. Ini saya coba mainkannya. Dia ada satu, jadi pemain musik rock itu ya, kalau mereka main gitar listriknya itu bisa ditaruh lokasinya cukup dekat dengan speaker ya. Sehingga ada positive feedback, terus dia tuh nguing gitu ya. Ini coba kita lihat ya videonya. Ini lagunya lagu yang terkenal karena memanfaatkan feedback itu, namanya Flying in a Blue Dream ya. Coba kita dengar suaranya ya. Next song I'm going to do is a pure modal treat. I mean, it's just one of those things where I thought I'm going to see if every chord I do is going to be in its own Lydian mode, and this thing is called Flying in a Blue Dream. Kedengeran ya suaranya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Ah itu ya, Bapak Ibu denger ya kayak suara tukang kue putu ya. Jadi dia bunyiin gitarnya, jreng-jrengnya, terus dia geser neck dari gitarnya itu mendekati speakernya sehingga bunyinya itu gitu ya. Dan lagu ini tuh memainkan bunyi-bunyian semacam itu ya. Dan menghasilkan bunyi-bunyian semacam itu yang terkontrol ya, itu cukup sulit ya, karena musisi rock itu harus jaga ya posisinya terhadap speaker supaya suara yang keluar dari speaker itu masuk lagi ke pickup gitarnya gitu ya, makin terus keluar lagi dikuatkan oleh speaker, masuk lagi makin lewat makin kuat gitu ya, sehingga suara itu lama-lama nguing gitu. Tapi nguingnya maunya terkontrol. Karena kalau nguing yang nggak terkontrol nyakitin telinga ya. Dia mau nguing yang indah ya. Tapi begitu dia nguing itu dia udah sebenarnya udah tidak stabil tuh, karena udah bibo stability-nya udah terlewati ya.
inputnya bunyinya nggak nguing gitu ya, bunyinya senar gitar biasa, tapi kok outputnya bisa nguing gitu ya. Coba kita dengar lagi sedikit ya. Nah itu ya, setiap kali dia goyang sedikit lehernya gitu ya, itu dia tuh manfaatin posisi tertentu terhadap speaker gitu ya. Nah untuk musisi rock yang canggih gitu ya, menghasilkan nguing yang indah itu susah ya. Dan si Joe Satriani itu bilang ya, setiap kali dia manggung dia harus datang dulu ya ke ruangan itu, testing suaranya dulu begitu ya. Lalu kadang-kadang kalau sial ya malam itu, karena kalau ada orang ya di ruangan itu, pantulan-pantulan suara itu jadi berubah begitu ya. Makanya kalau ada konser rock ya atau heavy metal yang besar ya, biasanya sound engineer itu turun duluan sehari sebelumnya, setting ininya, mixernya dan sebagainya gitu ya. Sampai suara itu bagus ya di seluruh stadion itu, kedengarannya itu bagus ya. Itu makan waktu berjam-jam setting kayak gituan ya sebelum musisinya itu datang ya. Nah ini saya kasih lihat lagi ya satu video yang satunya lagi ya. Si Joe Satriani itu kayak di kafe gitu berusaha ya menerangkan bagaimana mainin lagu itu tadi ya. Terus berusaha nyari lokasinya itu ya, bisa dapet bisa enggak gitu ya. Coba kita lihat ya. Ini film yang ketiga. It's got a real sort of funny, spots. You never know what's going. Ini kalau manggil YouTube dia agak loading dulu lagi ya. Coba kita lihat. Never know what's going to happen once the people come in, right? So in the beginning there, for people who don't understand what I'm talking about, you probably saw me moving really slow and everything, kind of like I was a puppet or something like that, moving real slow. But I'm actually looking for these notes here. I'm looking for a root, a third, a fifth, maybe a ninth or a major seventh. And jadi buat bapak-bapak yang main musik ya, itu dia bilang ya, kalau mau mulai main, dia bergerak-gerak sedikit-sedikit di panggung itu kayak boneka, dia bilang. Tapi sebenarnya nguingnya itu ya bisa ada harmonis tertentu. Jadi kalau bunyi nada do gitu ya, terus nguingnya bisa di nada ketiga atau kelima ya, karena itu yang harmoni ya, 1-3-5 kalau bikin akord gitu ya, yang bisa harmoni lagi 7, 9, 11 gitu ya. Nah itu frekuensi-frekuensi nada tertentu yang kalau nguing tuh jadi enak begitu ya. Nah ini coba kita dengar ya, dia cari lokasi itu seperti apa. Let's see what I get. I got the octave there in the end, but it was kind of dangerous. Nah ya, jadi itu nguingnya itu beda-beda ya. Kalau dia bergerak sedikit ke tengah panggung, dia mundur sedikit ya, mendekati speaker gitu ya. Itu beda-beda ya. Nah, musisi rock yang jago itu tahu ya mengendalikan gitarnya dan suara nguingan yang kayak gitu. Kalau yang amatiran mungkin bingung aja ya, ribut aja pokoknya berdiri di panggung sebelah mana, dia nggak peduli gitu misalnya. Nah, jadi itu tuh instability ya. Tapi instability yang indah ya, karena dimanfaatkan oleh musisi rock itu untuk menghasilkan suara gitar yang melengking yang semacam itu. Ya. Jadi bisa sih ada ketidakstabilan yang menguntungkan, tapi secara umum kalau kita melakukan engineering kita tuh mau stabil. Soalnya kalau nggak stabil bahaya ya, kayak jembatan itu tadi, dikasih input terbatas, outputnya menggila terus dia rontok begitu ya. Oke, kita lanjut ke ciri sistem yang berikutnya ya, yaitu soal memori. Ya. Nah, memori ini menunjukkan sistem yang kalau dikasih input, apakah
outputnya langsung keluar pada saat itu juga ya, dan input yang sekarang itu langsung menentukan output yang sekarang, atau sistem itu begitu dikasih input nggak langsung keluar outputnya, lalu output yang keluar itu tergantung dari sistem yang sekarang dan yang di masa lampau atau bahkan di masa depan gitu ya. Jadi moving average itu tadi misalnya karena melakukan rata-rata, dia harus nunggu input-inputnya masuk semua 3 buah begitu ya, di N-1 dan N-2 terus baru di rata-rata gitu ya. Itu adalah sistem yang bermemori ya namanya ya. Karena nggak input itu masuk langsung outputnya keluar gitu ya. Dia ada memorinya karena dia harus mengingat input yang sebelumnya ya. Jadi misalnya ini ya, moving average itu tadi ya, melakukan rata-rata itu, ini sistem yang bermemori ya. Nah, sistem yang tidak bermemori ya, yang memoryless istilahnya, misalnya ini ya, karena inputnya yang di ke N, keluarnya di N juga. Dia nggak harus nunggu input-input yang N-1 atau N-2 ya. Jadi yang ini tuh memoryless ya. Sehingga yang memoryless itu mungkin bisa juga dibilang nggak terasa ada delay ya, karena inputnya masuk sekarang, outputnya keluarnya sekarang juga gitu ya. Jadi seperti tombol dipencet ya, outputnya langsung nyala lampunya dan sebagainya ya. Nah kalau yang seperti ini bermemori nih karena ada N-2 dan N-4. Tidak cuman N saja ya. Nah lalu ada problem causality ya. Nah causality ini adalah apakah sistem itu tergantung kepada input di masa depan atau tidak gitu ya. Misalnya kembali Haikin tuh pakai moving average ini ya. Sistem yang ini tadi kita lihat bermemori karena outputnya YN itu tergantung dari 3 input termasuk yang di masa lalu N-1 dan N-2 ya. Tapi sistem ini kausal karena tidak bergantung kepada input di masa depan ya. Nah, tapi apa ada ya sistem yang bisa meramal semacam itu ya? Kan kalau inputnya aja belum masuk, outputnya udah keluar kan artinya sistemnya bisa meramal. Ya. Nah, secara matematis bisa ditulis ya. Jadi misalnya sistemnya semacam ini. Ya, ini seperti moving average juga ya, tapi inputnya ada di XN, terus XN-1 dan XN+1. Nah, input yang ini, XN+1 ini di masa depan nih, karena masa sekarang adalah N. Ya, N-1 adalah 1 unit di masa lalu bergeser. Ya. Nah, pada kenyataannya sistem ini memang non kausal gitu ya, Haikin bilang ya. Tapi di dalam kenyataannya ya, sistem ini apa bisa dibuat gitu ya? Bisa kata Haikin, tapi tidak bisa real time ya. Jadi maksudnya adalah sistem itu mengeluarkan output Y yang ke N-nya memang harus nunggu input di masa depan nih N+1 ya. Tapi keluarin output Y ke N sebenarnya pada saat N+1 juga ya. Jadi nunggu dulu sistemnya sampai input yang N+1 itu masuk yang di masa depan, dia baru bisa ngeluarin output yang ke N. Nanti kalau dia mau keluarin output yang ke N+1, dia harus nunggu sampai N+2 ya, karena ada input yang N+2 yang harus masuk dulu. Jadi dengan kata lain sebenarnya ada delay ya. Jadi kalau komputer ada delay, lalu memori-memorinya itu menyimpan, kita bisa buat sistem non kausal gini kalau boleh delay. Nah, sistem yang kausal itu nggak usah ada delay karena semua output yang di waktu ke N hanya bergantung pada input waktu ke N juga ya. Itu aja bedanya ya. Jadi dengan kata lain, kalau sistem itu nggak boleh ada delay, mesti real time istilahnya, real time operation ya, maka sistem itu harus kausal, baru bisa. Ya, kalau dia non kausal ya harus ada delay, artinya juga nggak bisa beroperasi secara real time ya. Jadi ini ya, causality is required for a system to be capable of operating in real time ya. Jadi Haikin itu nggak bilang bahwa sistem yang non kausal itu nggak bisa dibuat, bisa dia bilang. Cuman nggak bisa real time aja operasinya kalau mau paksa buat sistem yang non kausal gitu ya. Karena sistemnya bisa ngeramal sih. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh itu? Karena kausalitas mungkin sifat yang aneh yang Bapak-bapak belum pernah pikirkan sebelumnya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, masih oke ya. Oke.
Nah, invertibility ini nggak begitu sulit ya, cukup gampang ya. Dia cuma bilang kalau ada sistem dan notasinya ini sistem ditulisnya pakai H, ya. H besar itu kayak black box. Kita belum bilang H ini ditulisnya gimana secara matematik, nanti di bab 2 baru kita akan berkenalan dengan itu ya. Tapi pokoknya ini H ini fungsi dari inputnya XT ya. Kalau ternyata ini sinyal ini bisa dimasukin lagi ke dalam H inverse, ya, lalu ternyata H inverse itu bisa menghasilkan YT, nah maka sistem H ini invertible, gitu doang ya. Artinya H inverse kalau dioperasikan dengan H, dapatnya matriks identitas ya kalau ditulis dalam bentuk matriks begitu ya. Maka matriks identitas ini kan artinya sistemnya kembali ke sinyal yang atau sistem yang semula ya, sehingga H ini bisa di inverse efeknya ya oleh H inverse ya. Karena bisa juga ada sistem yang nggak bisa di inverse ya, saking ribetnya ya melakukan kalkulasi inverse itu ya, misalnya nggak bisa gitu ya. Atau sistemnya singular ya, karena kalau mau di inverse dia nanti 1/0 atau apa gitu ya. Nah itu berarti sistemnya tidak dijamin invertibility-nya gitu ya. Nah notasi matematikanya sederhana begitu aja sih. Ya. Kalau dibuat jadi blok diagram ya ada XT dilewatin H jadi YT. Kalau dilewatin H inverse jadi XT lagi, balik lagi ke awal ya. Nah, kita coba lihat time invariance. Nah, time invariance ini juga cukup bingung ya. Saya rasa nggak ada film yang dengan tepat menjelaskan juga dari tahun-tahun lalu ya. Selalu agak gamang ya. Apa maksudnya time invariant begitu ya. Nah, Hyken itu menjelaskannya seperti ini. Ya, jadi kalau ada X1T ya input terhadap sistem ya. Lalu kalau dia di delay, delaynya sebesar T0 ya sehingga X1 itu jadi X1T min T0 karena kena delay begitu ya. Lalu dilewatkan kepada sistem H ya dan menghasilkan Y2T ya. Nah, kalau sistem ini inputnya di delay lalu outputnya itu tidak berubah ya. Jadi kalau X1T tetap outputnya Y2T, hanya Y2T-nya ini bergeser sejauh T0 juga, maka sistem itu disebut time invariant gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau saya geser outputnya juga, ini Y1T, saya geser jadi Y1T minus T0 gitu ya. Dan sistem ini identik dengan sistem yang ini, maka sistem itu time invariance ya. Jadi time shift operatornya bisa saya pasang di sebelum sistem H atau sesudah sistem H, dan Y2T ini identik dengan Y1T minus T0 ya, maka sistem ini time invariance. Ya. Nah jadi apa sih maksudnya time invariance? Maksudnya adalah satu sistem, kalau saya inputnya saya geser ya, jadi dikasih input X1T tertentu. Kalau saya kasih inputnya pagi ya, sama kasih inputnya siang ya, maka outputnya sama. Ya, outputnya adalah kalau X1T keluarnya Y1T, outputnya sama. Saya kasih pagi ataupun siang. Hanya kalau saya kasih inputnya pagi, Y1T-nya keluar pagi. Kalau saya kasih siang, X1T-nya, Y1T-nya tergeser juga dengan delay yang sama, keluarnya siang juga. Gitu ya. Jadi itu sistem yang time invariance itu memastikan kita input yang sama itu kalau saya masukinnya telat ya, dia kelakuan sistemnya tetap sama sehingga outputnya akan sama juga, hanya tergeser sejumlah telat tertentu itu ya yang inputnya masuk setelat itu. Ya. Nah sistem yang time invariance misalnya adalah kalau kita berangkat kerja ya telat 5 menit, kalau sistem di jalanan itu time invariance maka saya nyampe ke kampus misalnya juga telatnya 5 menit kalau berangkatnya telat 5 menit. Ya. Tapi kan kita tahu ya, jalanan di Jakarta itu paling tidak sebelum pandemi ya, sebelum PSBB ya, kalau berangkatnya telat 5 menit, sampainya itu bisa telat setengah jam. Itu ya kan. Nah itu nggak time invariance itu. Ya, karena kok digeser pergeseran waktunya itu nggak sama begitu ya di outputnya gitu ya. Nah itu pasti sistemnya tidak time invariance. Ya. Nah tapi semua sistem
yang kalau inputnya digeser ya, ini secara matematis, Haikin tuh nulisnya gitu ya. Kalau inputnya digeser X1 T-1 ya, maka outputnya tergeser Y1 T-T0 ya, sorry, T-T0 juga begitu ya, maka sistem itu time invariance ya. Tapi kalau outputnya berubah, tidak sama dengan Y1T lagi yang tergeser sebesar T0 ya, maka sistem itu tidak time invariance. Gitu ya. Dan kalau sistemnya time invariance ya, maka pergeseran ini bisa dilakukan sebelum, seperti ini, sebelum sistem H-nya, atau sesudah sistem H-nya itu nggak apa-apa. Ya, karena sistem itu time invariance. Gitu. Ya. Nah, nanti mulai bab 2 ke belakang ya, semua sistem yang kita lihat dan kita akan coba hitung juga di ujian ya, adalah sistem-sistem yang linear dan time invariance ya. Dengan kata lain, syarat linear dan time invariance ini membuat sistem kita tuh jadi jinak. Ya karena kalau sistem kita tuh nggak time invariance, kita tuh nggak bisa yakin bahwa kalau inputnya terdelay, T-T0 tertentu, outputnya itu tetap sama. Cuman kena delay juga begitu ya. Outputnya tahu-tahu berubah ya, jadi 2 kali lipat atau 5 kali lipat. Walaupun tergeser sejumlah T0 ya, tapi kok outputnya jadi berubah gitu ya. Wah berarti sistemnya ada masalah ya, tidak time invariance ya. Nah masalahnya adalah matematika kita, kalau untuk sistem yang tidak linear dan tidak time invariance ya, matematika kita tuh bisa sangat kesulitan ya. Sehingga semua sistem yang kita telaah di buku Haikin ini ya, cenderung yang linear dan time invariance ya, karena jadi jinak gitu ya. Tapi makanya di bab 1 ini harus didefinisikan dulu apa maksudnya time invariance ya, baru kita punya bayangan ya. Dan bayangannya adalah itu, kalau input tergeser sejumlah waktu tertentu, outputnya tetap sama, cuma tergeser sejumlah waktu yang sama itu juga. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan soal time invariance dari Bapak-Bapak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, kita coba lanjut ke linearity ini. Ya, ini sistem yang penting juga ya, sifat yang penting juga dari sistem. Linearity menurut Haikin itu terdiri dari 2 ya, superposition dan homogeneity. Ya. Nah, superposition itu apa? Superposition itu adalah seperti di gambar ini, ya. Jadi kalau ada input X1, X2, Xn ya, lewat pengali tertentu ya, A1, A2 sampai AN. Ini faktor pengali biasa ya. Lalu inputnya ini saya jumlahin semua, baru saya masukin ke sistem H ya. Lalu ada outputnya. Dibanding dengan inputnya ini X1T ya, saya masukin satu-satu ke dalam sistem H. Ini sistem H-nya masuk memproses inputnya satu-satu ya. Lalu saya terus ada outputnya ini Y1T, Y2T, Yn ya. Yang merupakan output dari masing-masing inputnya ini dilewatin ke H. Terus baru saya kaliin faktor pengali A1 sampai AN. Terus baru saya jumlahin di belakang ya. Kalau output dari sistem yang sebelah kanan ini sama dengan yang di sebelah kiri, maka sistem itu linear. Begitu ya. Dan linear itu terdiri dari 2 hal itu ya. Yang satu adalah superposisi yang melibatkan penjumlahan. Ya, jadi misalnya, di sini nggak ada contohnya ya. Jadi superposisi itu kalau dijelaskan di atas ini ya adalah jika XT-nya itu inputnya X1 dan X2, dijumlahkan dulu baru dimasukkan ke H, sama diproses masing-masing, maka YT-nya nanti adalah penjumlahan dari Y1 dan Y2 ya. Y1 ini adalah output dari X1, Y2 adalah output dari X2. Kalau saya jumlahin dulu XT baru saya masukin ke sistem, maka YT-nya adalah penjumlahan dari output Y1 tambah Y2. Nah, sistem ini memenuhi superposisi. Gitu ya. Jadi kalau inputnya saya masukin ke sistem dulu atau saya jumlahin dulu baru masukin ke sistem, nanti outputnya sama. Begitu ya. Nah, itu memenuhi superposisi ya. Nah, ini jadi penting ya karena kenapa?
kalau saya punya sistem yang sangat rumit ya, pesawat terbang ya atau komputer atau kapal laut atau satelit atau apapun begitu ya. Itu kan terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil ya. Kalau saya yakin sistem saya yang besar itu linear, maka saya tuh selalu bisa yakin kalau saya bisa hitung output terhadap komponen yang kecil saja ya, dan masing-masingnya kecil itu entah ada 100 komponen atau 1000 komponen, terserah ya. Selama sistem itu linear, kalau saya bisa hitung masing-masing input dan output yang kecil-kecil itu, kalau saya jumlahin belakangan menjadi satu sistem yang besar itu, satelit atau pesawat terbang atau kapal laut atau komputer atau apa, kalau sistemnya linear maka penjumlahannya itu akan sama. Begitu ya. Sehingga saya tuh nggak usah takut ya bahwa tahu-tahu saya hitung di komponen yang kecil-kecil itu dan saya ngerti dengan baik ya secara matematik outputnya seperti apa. Terus saya ngitung satelit yang gede itu ya atau pesawat terbang yang gede itu, tahu-tahu jadi lain outputnya gitu misalnya. Ya. Dan di dalam sistem yang non-linear itu akan selalu begitu. Ya, sistem yang non-linear bukan penjumlahan dari masing-masing komponennya. Ya. Nah masalahnya adalah ya kebanyakan sistem di alam itu non-linear. Ya. Tubuh kita itu non-linear gitu ya. Sehingga manusia itu bukan penjumlahan dari masing-masing sel yang ada di badannya begitu saja, begitu ya. Otaknya itu ada jutaan sel ya, kita bisa hitung begitu ya, jutaan sel itu ngapain begitu ya, masing-masing selnya gitu ya. Tapi pikiran yang muncul itu luar biasa kompleks begitu ya, karena sistemnya non-linear begitu ya. Nah jadi kalau kita ada linearitas, kita jumlah-jumlahkan duluan atau belakangan, kita bisa hitung komponen-komponen kecil dari sistem itu, nggak apa-apa kalau sistem itu linear dan memenuhi prinsip superposisi ya. Dan kalau sistemnya linear, prinsip homogeneity ini juga berlaku. Prinsip homogeneity itu adalah perkalian dari faktor A ini ya. Artinya kalau inputnya dikali faktor A, nanti outputnya juga dikalinya faktor A yang sama ya. Sehingga inputnya kalau 2 kali lebih besar, outputnya nanti juga jadi 2 kali lebih besar, bukan 10 kali lebih besar begitu ya. Kalau nggak memenuhi homogeneity, nanti kita kaget ya, karena kok sistem ini menggila gitu ya. Dikasih faktor pengali, berkali-kali lebih besar atau lebih kecil malah ya, yang bikin kita terkejut begitu ya. Nah linearity ini menjamin, syaratnya adalah harus superposisi ini berlaku dan homogenitas itu berlaku gitu ya. Dan jaminannya secara matematik adalah seperti yang dijelaskan di sini itu ya. Jadi inputnya mau saya proses masing-masing, saya lewatin ke sistem H atau saya jumlahin dulu baru saya lewatin ke sistem H, outputnya itu akan sama ya. Itu yang secara matematik linearitas itu seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk sistem yang sifat yang sangat penting ini? Jelas, Pak. Jelas Nanti ya? kan, Pak, Ya. kalau misalnya kita nanti buat sistem gitu kan, katanya kan kalau misalnya dalam dunia nyata kan nggak linear kan, Pak. Terus kalau misalnya kita belajar linear, gimana Pak nanti kita pas apa? Ya, jadi misalnya Bapak-bapak mungkin ada yang udah belajar dasar elektronika ya? Iya, Pak. Iya kan? Kan komponen-komponen elektronika itu cenderung nggak linear ya. Dioda itu nggak linear ya, karena kurva IV-nya ada dengkul terus naik gitu. Tapi naiknya juga nggak linear itu persamaannya ya. Kurva transistor itu juga nggak linear. Ya, karena transistor NPN atau PNP yang BJT itu kan ya kayak 2 dioda disambung begitu ya. Jadi sebenarnya persamaan matematika non-linear juga. Tapi kita bisa ngitung. Ya kenapa? Karena kita pakai aproksimasi. Ya diodanya kan di bab pertama buku dasar elektronika itu langsung dibilangnya ada pendekatan. Iya, Boylestad ada pendekatan yang aproksimasi. Buku dasar elektronika nggak cuma Boylestad sih, banyak buku yang lain. Ya, cuman yang kita baca Boylestad. Lalu sehingga dengan aproksimasi itu ya, kalau kita lakukan aproksimasinya cukup baik ya, semua sistem kita bisa paksa supaya secara aproksimasi jadi linear. Gitu ya.
Sehingga matematika kita itu rada jalan gitu ya untuk menghitung sistem-sistem yang non-linear itu. Tentu kalau di daerah sinyal besar ya, makanya nanti di elektronika analog ya belajar penguat sinyal besar. Dan di dasar elektronika enggak ya. Tapi begitu sinyalnya jadi besar, tiba-tiba kita masuk ke daerah-daerah yang non-linear. Sehingga semua gaya perhitungan kita yang mengasumsikan sistem itu linear ya, jadi berbahaya. Karena nanti meleset, itu semua aproksimasi. Begitu ya. Nah, sehingga kita perlu sih ada kesadaran itu ya, kurang lebih ya, kapan sistem itu jadi non-linear, terus kita harus hati-hati, karena matematika kita nanti jadi ngaco, dan kapan sistem itu masih cukup jinak ya, sehingga ya kita bisa asumsikan itu linear, padahal enggak, tapi karena dia masih di daerah jinak itu ya, maka kalaupun matematika saya melesetnya nggak jauh, nggak apa-apa ya, nggak tiba-tiba bikin sistemnya jadi tidak stabil dan lain sebagainya gitu. Ya. Ya, jadi memang benar ya, kebanyakan sistem di alam itu non-linear, tapi engineer itu kan jagoan ya, dia selalu bisa paksa realita itu jadi, udah kita paksa aja agak linear gitu ya. Terus yang penting kita bisa agak menghitung di daerah itu sedikit gitu ya, dengan cukup masuk akal ya, dan asal kita selalu tahu asumsi-asumsi kita ya, sehingga kita nggak membuat blunder ya. Maka kalau itu good enough sistem kita dengan perhitungan kita ya bisa jalan ya. Jadi engineer itu bukan orang yang terlalu idealis ya. Nggak apa-apa ya, nggak sempurna sistem kita nggak apa-apa ya. Linearitas itu secara matematika bisa ya kita definisikan secara sempurna. Tapi kalau sistem kita nggak linear sempurna nggak apa-apa, kita aproksimasi aja ya. Sehingga engineer itu selalu membuat hal-hal yang seemingly impossible ya, yang kelihatannya nggak mungkin, jadi mungkin ya, karena kita aproksimasi, karena kita paksa ya dengan semua peralatan matematika kita, oh ternyata kita bisa hitung gitu ya. Tapi itu pertanyaan bagus sih ya, karena membuat kita harus menyadari dunia kita non linear ya, dan kita hidup dengan asumsi-asumsi kita. Selama asumsi kita nggak bergeser terlalu jauh, hidup kita masih bisa oke. Ya, kalau udah jauh ya kita harus sadar cepet-cepet ya. Nah, ya waktu kita udah tinggal kira-kira 10 menit lagi ya. Nah, sebenarnya sifat-sifat itu tadi yang penting dari sistem udah kita bahas semua ya. Di bagian belakang ini Hyken itu menampilkan beberapa jenis noise ya yang tipikal ya. Dan noise itu jadi penting juga ya, karena sistem kita juga nggak bisa terlepas dari noise ya. Terutama kalau kita melihat sistem telekomunikasi ya. Sistem telekomunikasi itu selalu mengasumsikan hidup di dalam noise ya. Tapi noise itu seperti apa ya? Apa kita bisa hitung atau enggak ya dengan cukup baik ya? Nah, jawabannya ya harus bisa ya, karena kan kita engineer ya. Nah, ini sehingga di chapter 1.9 ini ada berbagai jenis noise ya. Yang umum noise itu adalah disebut thermal noise ya, karena segala sesuatu yang tidak 0 derajat Kelvin ya, yang suhunya di atas 0 derajat Kelvin, berarti atom-atomnya bergetar begitu ya. Entah dia transistor atau komponen elektronika yang lain atau apapun yang punya suhu tertentu yang tidak 0 derajat Kelvin, maka dia menghasilkan noise. Ya, makin tinggi suhunya, itu noise-nya bisa makin besar ya. Tapi thermal noise ini ya, yang disebut dengan noise yang muncul dari panas ya, thermal ya, itu sifatnya sering disebut sebagai white noise ya. Ini Hyken memperkenalkan rumusnya ya, misalnya di sini ya ada konstanta Boltzmann ya, ini dari fisikawan Boltzmann ya, untuk menghitung segala hal yang ada kaitannya dengan derajat tertentu ya. Ini juga karena thermal sifatnya noise yang muncul dari temperatur, di sini juga ada temperatur ya, T ya, absolute temperatur di dalam Kelvin begitu ya. Jadi ini ada rumusnya ya untuk menghitung. Tinggal bilang aja suhunya berapa, maka kita bisa menghitung thermal noise itu berapa begitu ya. Nah, yang interesting adalah thermal noise ini sering disebut juga sebagai white noise ya. Nah, apa maksudnya white noise begitu ya?
Saya pengen kasih dengar bapak-bapak aja ya, karena di YouTube tuh banyak white noise buat orang yang susah tidur ya. Jadi kalau bapak-bapak susah tidur, pasang white noise aja ya di YouTube, itu banyak ya. Ini saya coba share salah satu ya, coba kita dengar sedikit ya. Itu kayak TV analog ya, kalau udah nggak ada siaran, bunyinya mirip kayak gitulah white noise itu, gitu ya. Coba kita dengar ya, bentar. Ini ada yang 38 juta, kayaknya banyak orang susah tidur ya, yang muter white noise di YouTube ini. Views-nya sampai 38 juta. Banyak pikiran. Banyak pikiran ya, banyak pikiran. Jadi white noise somehow menenangkan ya. Sebentar. Ini dia ngedelay nih. YouTube saya nge-lag, soalnya paksa main YouTube sama main Zoom sama-sama. Agak kewalahan dia kayaknya. Itu kayaknya bukan dari internet Bapak sih, dari browsernya kayaknya. Mungkin Soalnya tadi ada peringatan di atasnya tadi Pak yang nongol itu Pak. Iya. Tapi browsernya itu bilang ini ada program yang berat, entah dari koneksinya. Wah, kalau gitu nanti saya pasang di ini aja, pasang di Learn aja ya. Ntar bapak-bapak kalau susah tidur bisa ke Learn terus mainin white noise ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan white noise itu apa ya? White noise itu kan ini ya, noise yang putih ya, dan putih itu biasanya warna-warna itu dihubungkan dengan frekuensi ya. Jadi kalau sesuatu itu berwarna putih ya, maka dia tuh terdiri dari berbagai frekuensi, dan frekuensinya itu dicampur dari semua frekuensi jadi satu, sehingga cahayanya itu cahaya putih ya. Karena cahaya merah misalnya frekuensinya lebih rendah, ada cahaya biru frekuensinya lebih tinggi. Kalau kita punya semua cahaya besarnya sama terus kita campur begitu ya, jadi warna putih, cahaya putih ya. Nah, white noise juga gitu. Jadi white noise adalah noise yang di semua frekuensi levelnya dianggap sama begitu ya, dan itu noise yang sangat basic ya, karena muncul dari segala sesuatu yang punya temperatur tertentu ya, muncul white noise ya. Dan secara matematika gampang dimodelkan karena kita bilang untuk semua frekuensi powernya sama noise-nya. Jadi kita tuh kayak mendengar semua bunyi dari semua frekuensi secara bersamaan gitu ya. Makanya bunyinya kayak itu TV rusak itu yang kalau siarannya udah nggak ada zzz, kayak gitu. Nah, lalu ada sesuatu yang disebut dengan pink noise. Ya, ini Haikin ini menulis ya di chapter tertentu juga ya. Ini other sources atau electrical noise ya. Dia menyebutnya juga kalau short noise ini sih lebih khusus ya, dia bilang karena peralatan elektronik itu dioda atau transistor misalnya punya arus elektron itu kadang itu bisa diskrit ya, karena tiba-tiba on atau tiba-tiba off gitu ya, masuk ke area-area tertentu ya, sehingga ada noise yang sifatnya short gitu ya, seperti bunyi tembakan begitu ya, karena tiba-tiba begitu ya. Nah itu yang khusus ya. Lalu ada sesuatu yang dia sebut dengan electrical noise ya, atau ini ya, super F noise. Nah, super F noise ini menunjukkan sifat frekuensi tertentu ya, karena F ini kan frekuensi. Jadi powernya itu super F. Artinya frekuensinya makin tinggi, powernya makin kecil. Ya jadi power noise-nya itu lebih besar untuk frekuensi-frekuensi yang lebih rendah. Begitu frekuensinya makin tinggi, power noise-nya itu turun ya. Sehingga ini kalau dicari secara populer ya, karena frekuensi rendah powernya lebih gede ya, namanya tuh pink noise. Jadi noise merah muda. Ya nanti saya pasang juga ya di Learn ya,
baik yang white noise maupun pink noise ya. Terus Bapak-bapak bisa dengar ya, atau cari di YouTube kalau penasaran ya. Pink noise itu apa sih? White noise apa? Terus coba bandingin ya, dengar di telinga itu kayak apa bedanya ya. Yang white noise itu kesannya lebih enteng ya, karena seluruh frekuensi ada ya, tersebar merata noise-nya. Kalau yang pink noise, karena frekuensi rendah itu lebih banyak ya, kesannya lebih berat ya. Kayak kalau misalnya white noise itu dianggap bunyi hujan gitu ya, pink noise itu hujan yang lebih deras gitu ya, butirannya lebih gede gitu ya, misalnya lebih kasar gitu ya. Nah nanti coba dengar aja ya, kalau susah tidur tinggal mau hujan deras atau hujan rintik-rintik ya, tinggal pilih white noise atau pink noise gitu ya. Ya jadi saya rasa itu ya bagian dari noise yang cukup Haikin itu perkenalkan ya. Tentu ada gangguan-gangguan yang lebih terstruktur ya. Ini mungkin satu lagi ya sebelum kita berpisah, masih ada 5 menit ya. Gangguan yang cukup penting ya yang Haikin itu tunjukkan ya di bukunya ya. Ini ada berbagai sistem mechanical dan lain sebagainya, sistem rangkaian listrik juga Haikin itu memberi contoh, tapi ada yang ini nih. Ya ini kalau Bapak-bapak nanti peminatannya telekomunikasi ya, ini tuh basic banget gangguan yang terjadi di mobile communication ya, di komunikasi seluler ya. Karena komunikasi yang sifatnya wireless itu ya, itu kan dipancarkan ke udara. Ya dan gelombang radio itu kalau di udara, kalau Bapak-bapak mau bayangin ya, itu kayak air. Ya kayak dia merambat kemana-mana secara sekaligus ya. Jadi kalau saya punya antena itu titik, maka bentuk rambatan saya gelombang radio itu kayak bola ya, kemana-mana begitu ya. Nah masalahnya kemana-mana itu, begitu dia kena tembok ya dia mantul. Ya lalu kalau dia kena gedung ini misalnya dia mantul ya. Kena gedung yang lain dia mantul juga ya. Kena truk dia mantul ya. Kena pohon ya, dia bisa belok begitu ya. Karena kayak air gitu ya, lewat di pohon nanti ada yang air itu kena bentur pohonnya, tapi ada air itu yang di belakang pohon itu ya, ke arah belakangnya gitu, terus lewat gitu, ngalir gitu ya. Makanya kalau kita pakai radio gitu ya, kealingan gedung kadang masih bisa dapat begitu ya. Ketutupan pohon masih bisa dapat karena bisa belok gitu ya. Tapi masalahnya yang belok-belok dan mantul-mantul ini itu bikin masalah. Kenapa? Karena setiap dia mantul ya, terus pantulan yang ini misalnya yang lewat gedung yang ini ya, berbeda jaraknya sama pantulan gelombang yang langsung ini. Dan berbeda juga sama yang mantul lewat mobil ini begitu ya. Dan karena panjang lintasannya ini beda ya, dia nyampainya delay-nya beda-beda. Ya. Bukan cuma delay-nya beda ya, tapi setiap kali mantul nanti amplitudonya berubah ya, karena tembok itu begitu terrefleksi gitu ya, powernya amblas ya, berkurang gitu ya. Kalau bapak-bapak ada di dalam gedung terus radionya itu ngelewatin kaca jendela gitu ya, itu juga tuh belok terus berkurang powernya gitu ya. Nah masalahnya di receiver antena ini ya, semua pantulan-pantulan itu yang kayak air kemana-mana itu tiba-tiba nyerbu antena penerima terus jadi satu di situ numpuk. Ya jadi bapak-bapak bisa bayangin ya, di antena penerima tuh sampah yang numpuk gitu ya, karena udah ke delay lah, udah powernya makin kecil ya. Terus saya harus bedain sinyal yang dipancarin dari antena pengirim ini ya, yang bersih udah melewati segala pantulan-pantulan itu. Ya, dan itu perlu kita bisa menghitung secara matematik ya, bagaimana membersihkan sinyal itu dari seluruh efek pantulan ini. Nah, itu kalau radio ya. Tapi sebenarnya bapak-bapak mengalami juga efek semacam itu ya, multipad kalau audio. Ya, bapak-bapak pernah ke mall ya. Dan kalau ingat ya, zaman sebelum pandemi ke mall ya. Terus mall itu biasanya akustiknya tuh jelek. Ya karena kan mall buat dagang ya, bukan buat konser ya. Jadi kalau akustiknya jelek ya, tembok-tembok itu ada yang besi ya dan sebagainya ya, itu memantulkan suara. Ya sehingga bapak-bapak kalau ke mall ya, atau nanti lihat di YouTube ya kalau ada orang yang ngambil
apa dari HP, konser di mall atau apa ya, dengerinnya suara itu nggak bisa jelas. Suaranya keras sih, karena dia pakai speaker ya. Cuman si pembawa acara atau si penyanyi itu ngomong apa ya, nggak bisa jelas dia. Dia ngomong apa tuh, suaranya tuh gaung, ngong gitu ya. Kita nggak bisa jelas dia ngomong apa. Lagunya tuh kayaknya ada, tapi nggak tahu dia ngomong apa gitu misalnya. Coba ingat-ingat deh ya, atau nanti kalau pandemi ini lewat ya, entah tahun ini atau tahun depan ya, terus kita bisa menikmati konser lagi di mall ya. Dan coba dengarkan ya, coba orang yang nyanyi itu dengerin suaranya. Bisa jelas nggak dia ngomong apa ya. Nah kalau nggak bisa jelas, itu sama seperti ya, bahwa, nah coba kita semua buka speaker kita sama-sama ya. Buka speaker kita sama-sama, jangan di mute ya. Terus kita coba mic kita ngomong sesuatu ya. Saya kasih aba-aba ya, ngomong ya. Terus bapak-bapak semua ngomong Pancasila sila pertama. Kita coba ya. Yap, semua unmute mic masing-masing. Pak, masih pada mute, Pak. Oh, masih pada mute. Unmute, tes, boleh? Tes. Tes. Iya. Yang bisa unmute. Ya. Oke. Anjay. Nah, coba siap-siap ya. Saya kasih aba-aba ya yang bisa unmute ini. Kalau saya hitung, 1, 2, 3, terus kita nyebut Pancasila sila pertama ya. 1 apa gitu ya. Terus kita nyebut sama-sama. Ya. Yap. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan Yang Maha Esa. Nah, iya gitu tuh kayaknya kedengarannya ya, karena delay ya. Jadi bapak-bapak tuh harus bayangin ya, bikin konser yang di YouTube itu yang nyanyi barengan atau pakai alat musik ya, itu susahnya minta ampun tuh, karena delay-nya kita ini, delay internet kita ini macam-macam semuanya. Ya. Nah kalau bapak-bapak ke mall, terus ada yang konser, terus mall itu kalau gaung gitu ya, terus bapak-bapak dengar pantulan dari mana-mana ya, makanya suara itu juga nggak pernah jelas, itu fenomenanya kayak gitu ya. Dan semua engineer telekomunikasi kerjanya cuma satu ya, berusaha ngambil lagi sinyal yang di awal itu ya dari tumpukan sampah yang udah ada di udara itu ya, dan secara matematika gimana nanti kita belajar di bab-bab yang berikutnya ya. Nah sampai di sini materi malam ini, waktu kita juga habis ya, nanti kita ketemu lagi ya di waktu minggu depan.